Ngeri, Erik ten Hag depak pemain Manchester United dari tim di pramusim gara-gara 2 kali telat datang. Manajer Manchester United Erik ten Hag benar-benar menerapkan disiplin ketat di dalam skuadnya. Dia dikabarkan mendepak seorang pemain dari tim di pramusim gara-gara 2 kali telat datang ke sesi latihan dan juga pertemuan. Sejak awal kedatangannya di Manchester United, Erik ten Hag memang sudah menegaskan bahwa dia tidak akan segan-segan memberikan sanksi terhadap pemain yang melanggar aturannya. Aturan ketat ini pun sudah berlaku sejak hari pertama sesi latihan di Carrington hingga ketika skuad Manchester United menjalani tur pramusim ke Thailand dan juga Australia. Kini seperti dilansir dari The Athletic, Ten Hag rupanya sudah mengaplikasikan sanksi tersebut dalam tur pramusim. Ada satu pemain yang didepak dari starting 11 di laga pramusim. Penyebabnya adalah karena sang pemain yang hingga kini tidak disebutkan namanya tersebut 2 kali telat mendatangi pertemuan tim yang sudah dijadwalkan. Ten Hag sejatinya ingin memainkan pemain yang dimaksud dalam laga pramusim kali ini. Namun dia akhirnya terpaksa memberikan sanksi tersebut agar menjadi pengingat bagi para pemain lainnya. Ten Hag sendiri memulai kiprahnya sebagai manajer Manchester United dengan gemilang. Dia membawa anak asuhnya bermain atraktif dan juga meraih kemenangan besar di tur pramusim kali ini. Setelah 3 kemenangan impresif melawan Liverpool, Melbourne Victory dan juga Crystal Palace, United bermain imbang 2-2 kontra Aston Villa. Setelah ini Manchester United akan melanjutkan tur pramusim mereka di dataran Eropa dengan menghadapi Atletico Madrid dan Rayo Vallecano. Sedangkan kabar terbaru yang dilansir dari Mirror, aturan tegas Erik ten Hag tersebut sudah memakan korban dan Alessandro Garnacho jadi pemain setan merah pertama yang kena hukuman tersebut. Garnacho diberitakan 2 kali datang terlambat ke tempat latihan saat sesi pramusim di Australia. Akibatnya Garnacho tidak dapat kesempatan bermain di laga kontra Crystal Palace pada 19 Juli kemarin. Alessandro Garnacho kini masih berusia 18 tahun, posisinya sebagai penyerang sayap kiri. Pemain asal Argentina tersebut bergabung ke dalam tim Akademi Manchester United pada tahun 2020. Gara-gara Jose Mourinho, Eric Bailly jadi ingin pindah ke AS Roma. Eric Bailly sempat berikrar bahwa dia akan bersaing memperebutkan tempat utama di Manchester United di bawah asuhan manajer baru Erik ten Hag. Namun musim belum berjalan, Eric Bailly sudah berubah pikiran gara-gara Jose Mourinho. Jurnalis Gianluca Di Marzio melaporkan AS Roma sudah melakukan kontak dengan Manchester United. Topiknya seputar ketertarikan Gianluca Rossi terhadap Bailly. Pemain 28 tahun itu memang sudah ditaksir AS Roma belum lama ini. Roma dikabarkan tertarik untuk memboyong Eric Bailly karena dianggap sebagai pemain yang dibutuhkan sang pelatih Jose Mourinho. Keputusannya kini ada di tangan United. Sejauh ini Manchester United memang tidak banyak bicara soal komposisi lini belakangnya. Jadi Manchester United harus mengambil sikap yang jelas dalam situasi seperti ini. Inisiasi dari Roma membuat Eric Bailly juga mengambil tindakan. Dilaporkan jurnalis Darmet Sid, pemain timnas Pantai Gading tersebut akan mengajukan permohonan kepada Erik ten Hag. Permohonan yang dimaksud adalah memastikan dirinya mendapatkan menit bermain yang cukup di Manchester United. Jika memang permintaan itu tidak dikabulkan, Eric Bailly akan memohon yang lain, yaitu mengizinkan untuk keluar. Laporan itu mengejutkan, sebab di awal masa pramusim, The Athletic sempat melaporkan bahwa Eric Bailly enggan berpisah dengan skuad setan merah. Kedatangan manajer baru dianggap sang pemain bisa jadi awal baru untuk dirinya. Eric Bailly berubah pikiran bukan hanya karena menit bermain, tetapi juga karena dirinya tergolong pemain favorit Jose Mourinho. Gaya bermain dan juga karakternya cocok dengan Jose Mourinho yang sedang ingin meningkatkan kualitas AS Roma musim depan. Eric Bailly juga jadi rekrutan pertama Mourinho saat dia ditunjuk jadi manajer Manchester United pada 2016 lalu. United sampai rela mengeluarkan uang 38 juta euro kepada Villarreal untuk sang pemain. Kini dengan permintaan Roma dan juga ketertarikan Mourinho, Bailly cukup sulit. Satu-satunya hal yang bisa menahannya adalah jika Erik ten Hag menjamin kontrak bermain bagi pemain yang punya 2 tahun di Manchester United tersebut. Mourinho efek ini bukan kali pertama saja terjadi di musim panas ini. Sebelumnya gara-gara Jose Mourinho juga lah Paulo Dybala mantap bergabung dengan AS Roma. Manchester United lolos Liga Champions musim depan, Erik ten Hag kantongi bonus 53 miliar rupiah. Erik ten Hag bakal mengantongi bonus dalam jumlah besar jika sukses bersama Manchester United. Bahkan pada musim depan, Erik ten Hag bisa mendapatkan bonus hingga 53 miliar rupiah jika United lolos ke Liga Champions.
Erik ten Hag punya tugas yang sangat berat di Manchester United, sebab pada musim 2021-2022 kondisi Manchester United sangat buruk. Bukan hanya tidak meraih gelar juara, setan merah bahkan gagal lolos ke Liga Champions. Ten Hag tidak mudah untuk juara dalam waktu dekat. Ada proyek jangka panjang yang disusun klub bersama sang manajer. Ten Hag saat ini fokus untuk meletakkan dasar-dasar yang benar-benar untuk membangun fondasi klub. Namun bukan berarti United tidak menyiapkan bonus atas potensi sukses Erik ten Hag. Bonus besar menanti sang manajer jika meraih sukses. Lantas, berapa uang yang akan dikantongi oleh Erik ten Hag? Manchester United tengah memulai era baru di bawah kendali Erik ten Hag. Juara Premier League 2022-2023 mungkin bukan target yang ideal bagi Manchester United saat ini. Walau bukan berarti tidak menutup kemungkinan, tetapi ada target lain yang lebih realistis. Lolos ke Liga Champions 2023-2024 menjadi target yang minim bagi Manchester United musim ini. Nah, jika mampu mencapai target tersebut, bonus besar akan diberikan kepada United kepada Erik ten Hag. Manajer asal Belanda itu bakal menerima bonus hingga 3 juta pounds atau sekitar 53 miliar rupiah jika mampu membawa United lolos ke Liga Champions. Bonus khusus itu layak didapat Erik ten Hag, sebab dengan lolosnya ke Liga Champions, pemasukan Manchester United akan meningkat cukup signifikan. Ada dua skenario yang bisa membuat United lolos ke Liga Champions musim berikutnya. Skenario pertama adalah finish 4 besar klasemen Premier League musim depan. Skenario kedua adalah menjadi juara di Liga Eropa musim depan. Pandit sepak bola Inggris Paul Merson ragu dengan peluang United untuk lolos ke Liga Champions lewat jalur Premier League. Merson menilai selain Manchester City, Liverpool dan Chelsea, dia menjagokan Arsenal dan juga Tottenham Hotspur untuk menembus 4 besar klasemen Liga Inggris. Manchester United belum memiliki peluang untuk melakukan bisnis di Liga Champions. Jadi seharusnya antara Tottenham Hotspur dan Arsenal yang lolos ke Liga Champions. Jika saya harus memilih salah satu dari dua tim London Utara, saya harus memilih Arsenal, kata Merson. Manchester United siap melepas 2 bek kiri, siapa saja? Manchester United dilaporkan siap kehilangan 2 bek kiri di musim panas. Sebelumnya Brandon Williams sudah jadi target Brighton dan kini ada nama Alex Telles yang masuk dalam daftar jual United. Kedatangan Tyrell Malacia sebagai rekrutan pertama Erik ten Hag membuat sejumlah perubahan dalam skuad Manchester United. Pemain berposisi sebagai bek kiri itu membuat peta persaingan di posisi yang sama berubah. Di posisi tersebut sebenarnya sudah ada nama Luke Shaw yang reguler jadi pilihan. Telles kemudian jadi pelapisnya. Kedatangan Malacia membuat Telles kini tidak lagi diprioritaskan sebagai pelapis. Oleh karena itu, jurnalis Ekrem Karnur melaporkan bahwa United siap untuk melepas sang pemain. Dalam laporan tersebut, posisi United kali ini terbuka terhadap tawaran yang masuk. Setan Merah belum menetapkan harga yang tepat untuk Alex Telles. United memboyongnya dari Porto pada 2020 lalu sebesar 15 juta euro. Harganya dipastikan tidak akan kurang dari itu. Bahkan bisa jadi harganya akan melebihi 18 juta euro. Harga pasaran yang saat ini ditetapkan oleh Transfer Market. Karnur juga menyebutkan dalam laporannya bahwa sudah ada peminat yang muncul terhadap Alex Telles, meskipun tidak spesifik klub mana saja yang tertarik untuk mendapatkan jasa sang pemain berusia 29 tahun itu. Satu hal yang pasti, Telles tidak akan berlabuh ke sesama klub Liga Inggris, sebab tidak ada peminat yang berasal dari dataran Inggris. Alex Telles lebih mendukung kembali ke Liga Portugal karena ada peminatnya di sana. Jikapun tidak, maka Liga Spanyol dan Liga Italia yang bisa jadi destinasi Alex Telles selanjutnya. Selain Telles, United dikabarkan siap melepas Brandon Williams. Brighton jadi peminat paling depan untuk mendapatkan jasa pemain 21 tahun itu. Brighton berencana menawarkan tawaran resmi sambil menunggu kepastian transfer Marc Cucurella ke Manchester City. The Seagulls berencana untuk menebus William dengan mahar 15 juta pounds. Sama seperti Telles, United tidak bisa menggaransi tempat Williams di dalam tim utama maupun bangku cadangan. Dia akan dengan mudah dibiarkan setan merah pergi dengan harga yang sesuai.